Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita malam hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui renungan tengah minggu di minggu ini. Sebelum Bapak Ibu Saudara menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan dan kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi kami semuanya sampai saat hari ini. Kami tahu kami bisa berada sampai saat ini dengan kekuatan, kesehatan, semuanya adalah karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Roh Kudus menolong hamba-Mu, menolong kami semuanya, menolong semua orang yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman Tuhan yang akan kami nikmati, kami dengarkan bersama malam hari ini boleh semakin menguatkan kepercayaan kami kepadamu, sehingga kami boleh lebih dan lebih lagi, semakin hari kami semakin belajar untuk percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kalau pada bulan yang lalu kita belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu tenanglah aku ini jangan takut. Dan selama 1 bulan kita belajar tentang tema itu, sesungguhnya kita sedang juga belajar untuk lebih lagi percaya kepada Dia. Malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, belajar mempercayai Allah. Kalau di bulan lalu kita sering mendengar bagaimana caranya kita tidak takut, bagaimana caranya kita menjadi tenang. Tidak ada cara yang lain kecuali kita percaya kepada Dia. Malam hari ini kita akan belajar kenapa kita harus mempercayai Allah kita. Apakah tidak ada cara yang lain untuk kita dapat melalui setiap situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan kita, cara yang lain, jalan keluar yang lain, solusi yang lain selain mempercayai Dia. Tapi ternyata memang hanya itu yang kita butuhkan untuk bisa melewati setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan melihat mengapa kita perlu mempercayai Dia. Mengapa kita tiap-tiap hari harus terus belajar untuk mempercayai Dia. Ternyata mempercayai Allah tidak semudah yang kita ucapkan, gitu ya. Karena apa? Belajar mempercayai Dia ini juga terus bertumbuh. Harus dari sehari ke sehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Itu terus harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin saat kita menjadi percaya kepada Yesus dan kita menganggap bahwa itu sudah cukup bagi kita, saya percaya belum. Karena apa? Bagaimana bukti percaya kita, bagaimana bukti kita mempercayai Allah, itu baru benar-benar terbukti ketika ada hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup kita dan kita mampu melewatinya, kita sanggup menghadapinya, baru saat itulah kita sedang belajar untuk mempercayai Dia. Ada 3 kebenaran yang menjadi dasar bagi kita untuk dapat mempercayai Allah, bahkan akan terus belajar mempercayai Dia, tidak pernah goyah sedikit pun, bahkan harus terus semakin dan semakin mempercayai Dia. Kebenaran yang pertama yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya tahu adalah kasih Allah sempurna bagi kita. Itu menjadi kebenaran yang pertama di mana kita bisa mempercayai Dia. Kita akan baca bersama Mazmur 117, hanya ada 2 ayat saja di pasal ini.
Mazmur 117. Kita baca ayat ini, hanya ada ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Ayat yang kedua menjadi penekanan kita. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayat ini ayat yang luar biasa bagi kita. Seperti tadi saya katakan, ini menjadi kebenaran yang pertama yang menjadi dasar bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya untuk terus belajar mempercayai Allah. Kasih-Nya sempurna bagi kita. Ayat 2 tadi mengatakan kasih-Nya hebat atas kita. Kalau sempurna itu berarti sudah tidak ada lagi kasih yang melebihi kasih dari Bapa kita. Kasih-Nya sempurna. Sempurna dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya utuh, lengkap, tidak cacat, tidak bercacat. Jadi kasih-Nya benar-benar tidak ada celah sedikit pun. Kasih-Nya itu sudah lengkap dan itu diberikannya, dikaruniakannya kepada kita anak-anaknya. Dan kasih-Nya, karena kasih-Nya sempurna, Mazmur tadi katakan kasih-Nya hebat atas kita, itulah yang menjadi dasar. Apapun yang dikerjakan oleh Bapa kita itu berdasarkan kasih-Nya kepada kita. 1 Yohanes katakan Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Itu berarti tidak akan mengubah apapun juga. Bahkan situasi yang terjadi di dunia ini, situasi dan kondisi yang terjadi dengan hidup kita tidak akan mengubah Allah tetap adalah Allah yang adalah kasih. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak perlu meragukan kasih Allah karena Dia adalah Allah yang kasih. Identitasnya Dia, Allah adalah kasih, itu menunjukkan itu identitas Dia dan identitas itu nggak akan berubah. Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya nama, ya, kita punya nama, itu identitas kita. Kita mau pergi ke bagian dunia manapun, dalam keadaan apapun, itu tidak mengubah karena itu identitas kita. Bapak Ibu Saudara dan saya sedang susah, sedang sakit, sedang dalam keadaan-keadaan yang lain yang tidak menyenangkan, bahkan keadaan-keadaan yang membuat kita bersukacita, itu ya tetap identitas kita, nama kita tetap tidak berubah. Kita ada di kota kita sekarang, kita ada di kota yang lain, kita ada di negara kita, Indonesia, atau kita sedang berkunjung ke negara lain, juga tidak mengubah karena itu identitas kita. Demikian juga dengan Allah. Allah adalah kasih. Bagaimanapun keadaan kita, Dia tetap Allah adalah kasih. Karena identitas Dia, karena keberadaan Allah yang adalah kasih, Dia sumber kasih, maka ini tidak akan berubah oleh keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya perlu mempercayai Dia. Apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, itu karena Dia sedang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kalau sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, kalau sesuatu yang sangat mengecewakan terjadi, dan kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di luar kehendak dan rencananya, apakah itu juga pernyataan kasih Allah? Saya bisa katakan ya. Tidak semua yang setuju dengan pikiran dan keinginan kita, tidak semua yang sama dengan yang kita inginkan, itu menjadi bukti pernyataan dari kasih Allah. Ada saat-saat di mana hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, tapi ketika kita belajar untuk menyatakan, untuk mempercayai bahwa Dia Allah yang mengasihi kita,
maka di balik semua hal yang terjadi, kita tetap tahu bahwa Allah adalah kasih. Bapa yang mengasihi kita. Apa yang menjadi bukti bahwa kasih-Nya sempurna bagi kita? Yang pertama yang tidak dapat lagi kita pungkiri adalah karena Bapa sudah mengaruniakan Yesus bagi kita. Roma 5 ayat 8 katakan, bahkan ketika kita masih berdosa, Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan itu Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya pasti mempercayai hal ini. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi bukti kasih-Nya yang sempurna? Rencananya yang baik bagi kita. Dia merencanakan hal-hal yang baik bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan Dia tidak pernah merencanakan hal-hal kecelakaan, tapi damai sejahtera. Bahkan kalimat itu dinyatakannya ketika bangsa Yehuda sedang dalam pembuangan. Apakah kita bisa berpikir bahwa itu rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan untuk masa depan yang penuh harapan? Tapi karena kita yakin rencananya sempurna, rencananya baik, didasarkan pada kasih-Nya yang sempurna, maka kita bisa mengamini bahwa di balik setiap hal yang bahkan tidak kita tahu apa yang menjadi rencana kehendak-Nya, kita hanya perlu mempercayai Dia tetap Bapa yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan Dia melakukan hal yang baik bagi kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8 juga mengatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kematian, penindasan, kesesakan, penganiayaan, apapun gak ada. Itu artinya sekali lagi saya katakan, keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, susah, senang, sehat atau sakit, kaya atau miskin, kita sedang dalam keberhasilan atau mungkin kegagalan, atau apapun yang terjadi, kita tetap percaya tidak ada satupun keadaan kita yang dapat mengubah identitas Allah kita. Dia tetap Allah adalah kasih yang terus akan menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua yang menjadi dasar bagi kita untuk kita dapat mempercayai Allah kita adalah hikmat-Nya yang tak terbatas. Kita baca Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11, kita baca ayat 33 sampai 36. Roma 11 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hikmat-Nya yang tak terbatas menjadi kebenaran yang kedua yang menjadi dasar bagi kita untuk dapat mempercayai Dia. Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga punya hikmat, tapi hikmat kita terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi bukan hanya 1 jam ke depan, apalagi 1 hari ke depan, apalagi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita 1 detik ke depan, 5 menit ke depan. Itu yang membuat kita tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi dengan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Kita punya banyak, kita bisa menggali begitu banyak informasi gitu ya dari semua media. Tetapi tetap hikmat kita terbatas. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Kita juga tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk Dia. Itu sebabnya adalah hal yang paling mudah bagi kita untuk
mempercayakan hidup kita kepada Dia, karena Dia punya hikmat yang tak terbatas. Dia tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, 2 hari, 3 hari ke depan, 1 minggu, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dia tahu semuanya ada di dalam rencananya. Betapa luar biasanya kalau kita bisa hanya mempercayai Dia. Ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu terjadi dan Dia mau nggak perlu kita tahu, gitu ya. Bagian kita hanya percaya. Mempercayai Dia adalah hal yang paling aman untuk kita. Karena apa? Kita percaya karena Dia adalah Allah yang kasih, maka kita juga percaya Dia tidak akan memberikan, mengizinkan, merencanakan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, keputusan-keputusannya tidak terselidiki. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa tahu sampai seberapa dalam keputusan-keputusan Allah. Tidak terselami jalan-jalannya. Kalau keputusannya, jalan-jalannya bisa kita selami, bisa kita selidiki, kita bisa mengetahui semuanya dengan sempurna, itu artinya Dia bukan Allah. Karena apa? Kita dapat menjangkau apa yang menjadi pemikiran, rencana, dan keputusannya. Tapi kita manusia, Dia Allah. Tidak terselidiki keputusannya, jalan-jalannya kita tidak tahu. Bagian kita hanya percaya kepada Dia. Dan kita tahu, karena Dia adalah Allah, Bapa yang sempurna bagi kita, yang tak terselidiki keputusannya, yang tak terselami jalan-jalannya. Yang ayat selanjutnya mengatakan Dia nggak perlu penasehat untuk meminta nasihat untuk setiap rencana dan keputusannya, karena semua jalannya sempurna, semua keputusan-keputusannya sempurna. Maka kita juga yakin, kita juga dapat mempercayai Dia tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Dia tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun untuk setiap rencana, kehendak, dan keputusan-keputusannya bagi hidup kita. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak tahu apa yang terjadi, hal-hal yang terjadi di depan kehidupan kita, tidak harus semuanya kita ketahui. Bagian kita hanya belajar mempercayai Dia dan biarkan Dia bekerja di setiap langkah demi langkah hidup kita. Kita percaya, kita tahu Dia Allah yang benar-benar dapat kita andalkan. Sekarang kita beralih ke kebenaran yang ketiga, yang menjadi dasar bagi kita untuk dapat terus bertumbuh di dalam mempercayai Dia. Kebenaran yang ketiga adalah kedaulatannya yang penuh atas hidup kita. Kita baca Matius pasal yang ke-10. Matius 10, kita baca ayat 28 sampai 30. Matius 10, 28 sampai 30. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kita lanjut di 31, satu ayat lagi. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Allah kita, Allah yang punya otoritas atas segala sesuatu. Ya. Dia mengetahui segala kejadian. Dia juga pegang kendali atas segala sesuatu, atas hidup kita, atas dunia ini. Kalau ayat yang kita baca tadi katakan, Dia berkuasa atas apapun juga. Bahkan kita lihat burung pipit itu saja yang mungkin tidak berharga bagi manusia gitu ya, nggak pernah diperhitungkan karena harganya yang sangat murah, itu pun nggak akan jatuh di luar kehendak Bapa.
Bahkan kalau kita pikirkan rambut di kepala kita saja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tidak mempedulikan dengan rambut kita. Kita nggak pernah menghitung setiap kali kita menyisir rambut kita. Kita nggak pernah hitung kan berapa helai rambut kita ini yang rontok. Kita nggak pernah. Setiap kali kita sisir, ya udah, kalau kita tahu ada rambut yang rontok ya langsung kita buang. Apakah pernah ada di antara mungkin ibu-ibu khususnya yang menghitung berapa helai ya rambut yang sudah jatuh, yang sudah rontok sekali sisir? Kalau sehari itu kita 3 kali 5 kali sisir atau lebih daripada itu, saya yakin tidak ada di antara kita yang menghitung dan kita tahu dengan pasti, dan mungkin kita catat, oh saya sisir rambut hari ini jam ini rontok sekian, nanti jam ini saya sisir lagi rontok sekian. Saya yakin nggak ada. Tapi kita tahu bahwa kita lebih dari itu. Dikatakan berapa helai rambut kita semuanya terhitung. Itu artinya berapa helai rambut yang rontok, yang jatuh dari kepala kita, Dia tahu. Hal yang tidak kita perhatikan semuanya berada di bawah kendali dan kedaulatannya. Dan Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang menguatkan kita semuanya, membuat kita bangga kita punya Allah seperti Dia. Dia pegang kendali atas hidup kita, maka kita juga tahu bahwa tidak ada satupun yang perlu kita takutkan di muka bumi ini. Tidak ada kejadian-kejadian yang begitu menggelisahkan kita. Tidak ada kejadian-kejadian yang begitu menghancurkan hidup kita. Karena kita tahu semua yang terjadi di bawah kendalinya, di bawah kedaulatannya. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, paling aman bagi kita ketika kita belajar untuk terus mempercayai Dia. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dalih, tidak ada argumentasi yang perlu kita lontarkan dari mulut kita, yang tercetus dari mulut kita untuk kita meragukan Dia. Bagian kita, mari terus mempercayai Dia, terus belajar mempercayai Dia. Kasih-Nya sempurna, hikmat-Nya tak terbatas, kedaulatannya penuh atas hidup kita. Itu sudah cukup bagi kita untuk terus belajar mempercayai Dia. Dialah satu-satunya Allah dan hanya kepadanya saja kita dapat percaya. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, hari ini, esok, bulan depan, tahun depan, sekian tahun ke depan, tidak ada alasan bagi kita untuk kita meragukan Dia. Semua boleh berubah. Hidup kita juga bisa berubah. Semua yang ada di dunia ini juga bisa berubah. Tapi kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita percaya, tidak akan berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Dia tidak berubah, kita dapat mengandalkan Dia untuk terus belajar mempercayai Dia. Jadi percayalah kepadanya setiap waktu. Itu yang perlu untuk terus kita tanamkan dan kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Amin. Setiap waktu dalam hidup kita, biarlah itu menjadi saat di mana kita terus belajar untuk mempercayai Dia. Karena kita tahu hanya mempercayai Dialah yang membuat kita tenang dan aman di dalam situasi apapun. Mari kita berdoa, kita juga terus tetap berdoa untuk kota dan bangsa yang kita cintai. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan tengah minggu pada malam hari ini, yang terus akan menguatkan kami, bahwa kami punya Allah yang tidak dapat kami ragukan lagi. Setiap kejadian, setiap keadaan, menyenangkan atau tidak menyenangkan, boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami dapat mengandalkan Engkau sebagai Allah yang satu-satunya kami percayai, supaya dalam setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami, bukan hanya saat ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang, bahkan jauh ke depan yang tidak dapat kami tahu, kami tetap dapat mengandalkan Engkau sebagai Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena kami tahu kasih-Mu sempurna bagi kami.
Hikmat-Mu tak terbatas dan juga kedaulatan-Mu yang penuh atas hidup kami, membuat kami terus dapat belajar untuk mempercayai Engkau dalam keadaan apapun. Mari Roh Kudus tolonglah kami untuk terus menaruh percaya kepada Bapa, kepada Allah di atas segala Allah, kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Tidak lupa kami berdoa dan tidak berhenti kami berdoa dan bersyukur kepadamu untuk kota yang kami cintai, untuk bangsa yang kami cintai. Bahkan sampai saat ini yang Kau masih izinkan terjadi berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, bahkan dengan kejadian-kejadian bencana yang terjadi di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Kami meskipun mungkin ini bukan menjadi alasan bagi kami untuk dapat bersyukur dan bersukacita, tapi kami tetap mau belajar mempercayai Engkau. Di tengah semua hal yang terjadi, kami mau belajar tetap bersyukur kepadamu karena kami tahu rencana-Mu sempurna bagi kota dan bangsa kami. Kami tahu semuanya menjadi pernyataan kasih-Mu. Engkau tetap Allah dan Bapa yang sangat baik, karena kami tahu tidak ada rencana-Mu yang gagal, tidak ada keputusan-keputusan-Mu yang gagal. Semua yang Kau izinkan terjadi menjadi bagian dari pernyataan kasih-Mu yang sempurna dan pernyataan dari rencana-Mu yang sempurna juga. Kami terus bersyukur untuk semua hal yang Kau izinkan terjadi. Kami percaya Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, berkat hikmat hati yang bijaksana bagi para pemimpin kami. Semua pemimpin kami baik di pusat maupun daerah, bahkan semua orang yang turut ambil bagian di dalam menangani penyelesaian pandemi ini maupun persoalan-persoalan bencana yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan mengaruniakan kepada mereka semuanya kekuatan yang daripadamu, juga berkat-Mu terus mengalir atas hidup mereka. Kami terus berdoa kiranya melalui setiap keadaan ini, kami terus melihat kuasa-Mu, kasih-Mu terus menjadi nyata di tengah-tengah kota dan bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kota kami, di tengah bangsa kami. Kami sanggup melewati setiap masalah yang saat ini terjadi. Kota dan bangsa kami sanggup melewati setiap keadaan yang saat ini sedang terjadi. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah juga gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, supaya tetap kuat di tengah-tengah masa pandemi ini. Firman Tuhan, kebenaran firman-Mu akan terus menjadi nyata di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Kami juga berdoa kiranya Engkau menguatkan dan memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa, supaya mereka terus kuat di dalam Engkau, terus bersemangat di dalam Engkau di tengah situasi apapun. Kekuatan dan kesehatan Kau karuniakan bagi seluruh jemaat-Mu. Demikian juga berkat-Mu Engkau terus curahkan, penyertaan-Mu, pemeliharaan dan perlindungan darah-Mu tetap sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya firman-Mu memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan semua orang yang mendengarkannya. Kami tetap kuat di dalam Engkau, kami tetap belajar untuk percaya kepadamu di tengah situasi apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi seruan doa kami. Kami percaya berkat-Mu limpah atas kami semuanya, orang-orang yang percaya kepadamu, atas kota dan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, anugerah dan kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati, menyertai kami semuanya, sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.